Hi, welcome back to Need Not channel. Hello friends, how are you today? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan juga bersemangat dalam menjalani hari-hari selama PSBB ini. Biarpun kita masih dalam keadaan pandemi, tapi kita harus tetap semangat dalam berkarya, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, saya pun ingin mengulik cuitan-cuitan absurd dari para netizen. Tema pada episode kali ini adalah cinta tepuk sebelah tangan. I think it's so sad, but tidak akan menjadi sedih kalau kita baca ini berdasarkan cuitan dari para netizen. Pasti kalian penasaran kan bagaimana cuitan-cuitan netizen tentang cinta tepuk sebelah tangan? Before we start our reaction, jangan lupa kalian untuk like video ini, comment, dan juga subscribe Need Not channel. Don't forget also to tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Need Not channel. Well friends, kita langsung saja ke cuitan-cuitan netizen. Let's check them out. Cuitan yang pertama dari @maciatos. Sepecicil-pecicilnya gue bakal jadi pendiam kalau gue gak sefrekuensi. Yes, saya juga sepemikiran segitu guys. Kalau berarti tidak sefrekuensi dengan orang, maka saya akan menjadi pribadi yang lebih pendiam, yang pasif, dan tidak banyak bicara. Karena apa? Kita tidak sefrekuensi, itu artinya kita tidak dalam satu suasana hati, satu pemikiran yang sama. Jadi, bukan hanya tentang pergaulan saja, perasaan pun bakal bisa tidak satu frekuensi kalau tidak ada kecocokan satu sama lain. Next, ini dari @naila_. Udah pernah belum nahan cemburu sambil senyum? Cemburu sambil senyum? What do you think? Jadi kalau kalian merasa tertarik sama seseorang, please come on, you just say I love you. Next, it's from @walukuwelsa. Alasan aku jomblo, aku menyukai orang yang tidak menyukaiku. Oh man, it's so hard, alright? Jika kita menyukai seseorang, tapi seseorang tidak memberikan feedback yang baik kepada kita, it means that we are nothing. Kenapa banyak orang jomblo saat ini? Karena banyak orang suka terhadap lawan jenisnya, tapi dia tidak mendapatkan feedback yang baik dari orang yang dicintainya. Alhasil, dia selalu gagal dalam mempertahankan cintanya. Next, datang dari Fahri Kurniawan mungkin ya. Aku kira dihapus foto profil, ternyata aku diblokir. Oh man. Yang pernah mendapatkan situasi seperti ini, please komen di bawah ini. Okay? I think it's banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya diblok. Karena seringnya kita berpikir, kayaknya si doi tidak pakai foto profil nih, makanya kita santai-santai saja. Padahal dia sudah lama ngeblok kita. Shit man. Saya pernah seperti itu. Kadang-kadang kita tidak suka sama seseorang, kita biasanya langsung ngeblok. Next, it's from TSVT as NVT Lolly.
Alright, aku pernah kehilangan seseorang karena males bales chat. Wak. Oh, damn it. Gak sih. Kalau misalkan ada seseorang yang suka sama lo, terus lo tidak cepat merespon, ya bisa jadi sih dianya move to the other one gitu. Jadi dia merasa kayak tidak dihargai, dia tidak disambut dengan baik oleh kita, makanya dia langsung pergi. So, jangan salahkan dia, tapi salahkan kamu yang tidak pernah memberi kesempatan untuk dia bisa dekat dengan kamu. Alright, next di @gpx1234. Aku anggap kamu Indomie seleraku. Kamu anggap aku Kodomo, teman baikku. Akhirnya tukang parkir menyuruhku. What does it mean? Shit man, it means that tukang parkir mundur. Jadi kamu mundur. Ini, aku anggap kamu Indomie seleraku. Kamu anggap aku Kodomo, teman baikku. Akhirnya tukang parkir menyuruhku mundur, guys. Ngapain harus tukang parkir sih? Langsung saja aku mundur. Kasian, ngapain juga bawa tukang parkir. Next, ini tweetan dari @bukanwifi. Chattingan berdua, yang satu ngarep, yang satu gabut. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk suka kepada kita, padahal kita suka berat sama mereka. Semua orang berhak memiliki perasaan masing-masing. Kita boleh tertarik, tapi kita tidak bisa memaksakan mereka tertarik juga kepada kita. I think itu manusiawi sekali. Nggak usah nyikapinya. Kalau dia tidak suka, ya sudah, tinggalin saja. Ngapain juga kita memperjuangkan orang yang tidak mau diajak berjuang. Oke? Remember, cinta tidak pernah menemui kata paksa. Karena paksa tidak akan menyelesaikan setiap rasa. Next. Tweet selanjutnya dari @bodoamatnin. Aku punya sifat cuek yang membuatku pernah kehilangan seseorang. Kalau lo merasa suka sama seseorang, please jangan jual mahal. Atau kalau ada seseorang yang tertarik sama lo, please jangan abaikan dia. Berilah setidaknya sedikit kesempatan untuk dia berusaha membuktikan perasaan dia, rasa ketertarikan dia kepada Anda. Oke? Jangan langsung cut. No, I don't like you. Please don't say like that. Right? Dia punya perasaan, kita harus hargai perasaan dia. Kalau posisinya itu kamu suka sama seseorang, tapi dia tidak memberi kesempatan kamu untuk membuktikannya. It hurts so well. Kita ke chat selanjutnya. Next, @santi.nya. Chat nggak dibales, padahal online dan bikin story. Kayak yang sengaja banget gitu, biar gue sadar diri kalau bukan siapa-siapa. Sangat-sangat menyakitkan memang, friends. I can feel what she feels. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Emang tidak enak rasanya ketika kita suka sama seseorang, kita sudah mencoba menunjukkannya, tapi feedbacknya itu kayak seperti tidak dihargai. Remember, sakit hati itu bukan karena ditolak cinta, tapi tidak pernah dikasih kesempatan sedikit pun dari orang yang dia cinta. Next, kita ke chat selanjutnya dari @angel_. Yang dimaafin jadi nyepelein, keenakan diperjuangin jadi lupa ngehargain. Kenapa ya? Kok banyaknya cewek ya yang bikin cuitan itu ya? Apa emang karena cewek selalu menjadi korban para lelaki ya? Tidak semua laki-laki seperti itu ya, friends. Hanya ada beberapa laki-laki yang kurang baik, yang tidak bisa menghargai cewek. Kalau saya pasti bisa menghargai perasaan kamu.
kadang seseorang ketika kita memberi kesempatan, kita memberi perhatian, kita memberi sesuatu yang lebih kepada orang yang sangat kita cinta, tapi dia tidak memberikan balasan, tidak memberikan respon yang baik kepada kita. Oh my God, sangat-sangat sakit sekali. Bukan saya aja, semua orang pasti merasakan seperti itu ya friends. Seakan-akan kita tidak berguna buat dia. Padahal kita sudah melakukan semuanya dengan baik, semuanya dengan maksimal, semuanya dengan everything we do for them. Okay? Jadilah laki-laki yang baik untuk perempuannya. Next, Chandra Pratams. Dapet yang cakep, obrolannya nggak nyambung. Nemu yang sefrekuensi, dianya udah punya pacar. Nyari yang mau, guanya yang nggak mau. Muter-muter di situ doang. That's true guys. Nah, saya juga merasa seperti itu. Kita deket sama cewek cantik, tapi kadang-kadang obrolannya itu nggak nyambung. Kitanya tidak satu pemikiran, tidak satu misi, tidak satu visi. Akhirnya break out. Oke? Kadang-kadang kita yang nyambung sama si dia, ngobrolnya enak, chatnya lancar, si dianya sudah punya gandengan lain. My God, life is so hard, right? Remember, hidup tidak akan pernah sederhana. Sekalipun tampak sederhana. Karena apa? Hidup mempunyai masalah tersendiri yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Jika pertamanya saja sudah tidak match, tidak ada saling mengisi atau saling menarik, percayalah tidak akan pernah terjadi sebuah hubungan yang lebih serius ketimbang kegagalan. Alright friends, I think enough for this episode. Ada beberapa cuitan dari netizen tentang cinta tepuk sebelah tangan. Remember, cintailah orang yang benar-benar mencintai kamu. Ketika dia cinta sama kamu, cobalah kamu belajar untuk mencintainya biarpun susah. Dengan seperti itu, kamu tidak akan pernah kecewa. Cinta itu proses, cinta itu belajar, cinta itu adalah menerima kekurangan satu sama lain, bukan memaksakan, bukan juga menyakiti satu sama lain. Kamu hadir di dunia ini karena cinta Tuhan. Remember, love is life. Sebelum saya out dari video ini, jangan lupa kalian untuk like video ini, komen, dan juga subscribe Nitno channel. I am Nido Mukharon, will walk out from this episode. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.